Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Nah, sekarang kita telah masuk pada pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang turunan fungsi, sifat-sifat, dan jenis-jenis turunan fungsi. Sehingga saya membagi materi untuk analisis kompleks pada pertemuan ketujuh ini menjadi 3 judul, di mana yang pertama itu tentang turunan fungsi kompleks. Nah, yang kedua itu ada sifat-sifat turunan fungsi kompleks. Dan yang terakhir itu ada jenis-jenis turunan fungsi kompleks. Nah, langsung saja kita masuk dalam materinya. Ayo. Sekarang kita masuk pada judul materi yang pertama, yaitu tentang turunan fungsi kompleks. Nah, di mana diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D, dan Z0 itu elemen dari D. Nah, di sini jika diketahui bahwa nilai limit fungsi Z dikurang fungsi Z0 dibagi Z dikurang Z0, di mana Z mendekati Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Selanjutnya, jika dinotasikan f aksen Z0, maka yang pertama, jika f aksen Z0 itu ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, di mana f aksen Z0 itu sama dengan limit delta f dibagi delta z, di mana delta z mendekati 0, atau sama dengan limit fungsi z0 ditambah delta z dikurang fungsi z0 dibagi delta z, di mana delta z-nya mendekati 0. Nah, yang kedua, jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Nah, jadi seperti itu ya bentuk dari turunan fungsi kompleks. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat turunan fungsi kompleks. Nah, jadi sifat-sifatnya itu ada 7 ya, di mana jika Fz, Gz, dan Hz adalah fungsi-fungsi kompleks serta F aksen Z, G aksen Z, dan H aksen Z ada, maka berlaku rumus-rumus berikut ini ya. Nah, yang pertama, di mana C jika diturunkan terhadap Z, maka hasilnya sama dengan 0. Atau D per DZ, C itu sama dengan 0. Nah, C-nya itu konstanta ya. Nah, lanjut yang kedua, itu sifat-sifatnya. Jika Z diturunkan terhadap Z, maka hasilnya sama dengan 1. Atau D per DZ, Z itu sama dengan 1. Nah, yang ketiga, jika C dikali FZ diturunkan terhadap Z, maka hasilnya sama dengan C dikali F aksen Z. Nah, yang keempat itu ada jika Z pangkat N diturunkan terhadap Z atau D per DZ, Z pangkat N itu sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1, di mana Z-nya itu tidak sama dengan 0 dan N itu elemen dari Z. Selanjutnya, sifat yang kelima yaitu apabila ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau yang penjumlahannya itu berarti Fz ditambah Gz yang diturunkan terhadap Z, maka hasilnya itu sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Nah, sama saja ya kalau dengan pengurangan, berarti jika Fz dikurang Gz yang diturunkan terhadap Z, maka hasilnya itu sama dengan F aksen Z dikurang G aksen Z. Selanjutnya yang keenam itu untuk perkalian, di mana Fz dikali Gz yang diturunkan terhadap Z atau D per DZ, Fz dikali Gz itu akan sama dengan F aksen Z dikali Gz ditambah Fz dikali G aksen Z. Nah,
Nah, selanjutnya untuk yang sifat ketujuh itu terhadap pembagian ya. Jadi FZ dibagi GZ yang diturunkan terhadap Z, maka hasilnya itu sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurang FZ dikali G aksen Z dibagi GZ kuadrat. Nah, seperti itu ya sifat-sifat dari turunan fungsi kompleks. Nah, sekarang kita lanjut pada judul materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis turunan fungsi. Nah, jadi macam-macam jenisnya ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu turunan fungsi elementer. Dan yang kedua itu turunan fungsi eksponen dan logaritma. Nah, yang ketiga itu turunan fungsi trigonometri. Nah, yang keempat itu ada turunan fungsi inverse trigonometri. Dan yang kelima itu ada turunan fungsi hiperbolik. Nah, jadi jenis-jenis turunan fungsi ini ada 5 ya. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Ayo. Nah, yang pertama kita akan bahas jenis tentang turunan fungsi elementer. Nah, di sini dimisalkan C itu konstanta kompleks dan Fc suatu fungsi kompleks yang kontinu di suatu titik pada D, maka berlaku D per dz C itu sama dengan 0. Berarti C jika diturunkan terhadap Z, maka itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kita buktikan ya, di mana F aksen Z itu sama dengan limit F Z ditambah delta Z dikurang FZ dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0, maka hasilnya menjadi limit C dikurang C dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0. Nah, jadi FZ dan F delta Z-nya itu tadi diganti dengan C ya. C-nya itu kan konstanta, sehingga hasilnya itu menjadi limit 0, di mana delta Z mendekati 0. Maka dari itu hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi terbukti ya bahwa D per dz C itu sama dengan 0. Nah, yang B itu D per dz, di mana K dikali FC itu akan sama dengan K dikali F aksen Z. Nah, jadi hasil dari K dikali FC apabila diturunkan terhadap Z, maka hasilnya itu sama dengan K dikali F aksen Z. Nah, di sini kita cari ya pembuktiannya bahwa F aksen Z sama dengan limit FZ ditambah F delta Z dikurang FZ dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0 itu akan sama dengan limit K dikali FZ ditambah F delta Z dikurang K dikali FZ dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0, maka hasilnya itu akan sama dengan K dikali F aksen Z. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lanjut pada yang C, di mana D per dz Z pangkat N itu akan sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1, atau hasil dari Z pangkat N yang diturunkan terhadap Z itu akan sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1. Nah, kita buktikan lagi ya seperti yang sebelumnya, di mana F aksen Z itu sama dengan limit FZ ditambah F delta Z dikurang FZ dibagi delta Z dikali F aksen Z, di mana delta Z mendekati 0, maka hasilnya itu akan sama dengan limit Z ditambah delta Z pangkat N dikurang Z pangkat N dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0. Nah, kemudian jadi kita faktorkan ya, sehingga hasilnya menjadi limit Z pangkat N ditambah N dikali Z pangkat N kurang 1 dikali delta Z ditambah N dikali N kurang 1 dibagi Z dikali Z pangkat N kurang 2 dikali delta Z kuadrat sampai seterusnya dibagi delta Z, di mana delta Z mendekati 0, maka yang di dalam kurung siku itu
semua suku kecuali yang pertama di mana ada itu delta Z sebagai faktor, sehingga masing-masing sukunya ini mempunyai limit 0. Bila delta Z-nya itu mendekati 0, maka diperoleh hasilnya itu menjadi D per DZ, di mana Z pangkat N itu akan sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1. Nah, jadi hasil dari Z pangkat N yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1. Nah, jadi terbukti ya. Sekarang kita lanjut pada jenis yang kedua, yaitu turunan fungsi eksponen dan logaritma. Nah, di sini bentuknya itu ada yang pertama D per DZ, E pangkat Z itu akan sama dengan E pangkat Z. Nah, jadi hasil dari E pangkat Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan E pangkat Z. Nah, kita buktikan lagi ya, di mana dimisalkan Y itu sama dengan E pangkat Z, maka ln Y itu sama dengan Z. Nah, menurut diferensiasi implisit, di mana 1 per Y dikali Y aksen itu sama dengan 1. Nah, maka dari itu Y aksen itu sama dengan Y. Nah, sesuai dari awal tadi di mana Y itu sama dengan E pangkat Z. Nah, jadi terbukti ya bahwa hasil dari E pangkat Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan E pangkat Z. Nah, lanjut yang B itu ada D per DZ A pangkat Z itu akan sama dengan A pangkat Z ln A. Nah, jadi hasil dari A pangkat Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan A pangkat Z ln A. Nah, untuk pembuktiannya di mana A pangkat Z itu sama dengan A pangkat Z ln A, itu A pangkat Z-nya kita ganti ya. Jadi kita turunkan terhadap Z-nya menjadi D per DZ A pangkat Z sama dengan D per DZ E pangkat Z ln A. Itu hasilnya akan menjadi sama dengan D per DZ E pangkat Z ln A sama dengan EZ ln A. D per DZ Z ln A itu akan sama dengan A pangkat Z ln A. Nah, jadi terbukti ya bahwa hasil dari A pangkat Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan A pangkat Z ln A. Lanjut yang C, di mana D per DZ log EZ itu sama dengan D per DZ ln Z. Nah, sama dengan 1 per Z. Nah, jadi hasil dari log EZ yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan 1 per Z. Nah, kita buktikan lagi ya, di mana D per DZ log EZ sama dengan D per DZ ln Z itu sama dengan 1 per Z. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi D per DZ log EZ sama dengan D per DZ ln Z per ln E itu akan sama dengan D per DZ ln Z per 1 itu sama dengan D per DZ ln Z. Nah, ln Z jika diturunkan terhadap Z itu hasilnya akan sama dengan 1 per Z. Nah, jadi terbukti ya hasil dari log EZ diturunkan terhadap Z itu sama dengan 1 per Z. Nah, untuk yang D itu ada D per DZ log EZ itu sama dengan log A dikali E per Z. Nah, untuk yang E-nya itu ada D per DZ A log Z itu sama dengan A log Z per Z. Nah, lanjut pada jenis yang ketiga, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, di mana ada yang A itu D per DZ sin Z itu sama dengan cos Z. Nah, jadi sin Z yang diturunkan terhadap Z itu hasilnya sama dengan cos Z. Nah, yang B, D per DZ cos Z itu sama dengan min sin Z. Nah, jadi hasil dari cos Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan min sin Z. Selanjutnya yang C, D per DZ tan Z itu sama dengan sekan kuadrat Z.
Nah, untuk yang D itu ada D per DZ, kotangen Z itu sama dengan min kosekan kuadrat Z. Nah, untuk yang E itu ada D per DZ, sekan C itu sama dengan sekan C tan Z. Dan untuk yang F itu ada D per DZ, kosekan Z sama dengan min kosekan Z, kotangen Z. Nah, sekarang lanjut untuk jenis yang keempat, yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, yang A itu ada D per DZ, sin inverse Z atau sin pangkat min 1Z itu sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang Z kuadrat. Lanjut yang B di mana D per DZ, inverse cos Z itu sama dengan min 1 dibagi akar 1 dikurang Z kuadrat. Untuk yang C di mana hasil dari inverse tan Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan 1 dibagi 1 ditambah Z kuadrat. Nah, untuk yang D itu berarti inverse kotangen Z di mana diturunkan terhadap Z itu hasilnya sama dengan min 1 dibagi 1 ditambah Z kuadrat. Lanjut untuk yang E di mana hasil dari inverse secant Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan 1 dibagi 1 dikali akar Z kuadrat dikurang 1. Nah, yang terakhir ada F di mana hasil dari inverse kosekan Z yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan min 1 dibagi Z dikali akar Z pangkat 2 dikurang 1. Lanjut untuk jenis turunan yang kelima, yaitu turunan fungsi hiperbolik. Yang A itu ada D per DZ sin HZ itu akan sama dengan cos HZ. Nah, jadi hasil dari sin HZ yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan cos HZ. Nah, lanjut untuk yang B itu ada D per DZ cos HZ itu akan sama dengan sin HZ. Nah, jadi hasil dari cos HZ yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan sin HZ. Nah, lanjut untuk yang C itu ada D per DZ tan HZ itu sama dengan sekan kuadrat Z. Nah, jadi hasil dari tan HZ yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan sekan H kuadrat Z. Nah, yang terakhir ada D per DZ kotangen HZ sama dengan min kosekan H kuadrat Z. Jadi hasil dari kotangen HZ yang diturunkan terhadap Z itu sama dengan min kosekan H kuadrat Z. Nah, jadi dengan kata lain F terdiferensialkan pada Z0 jika F terdiferensialkan pada daerah terbuka yang berpusat di Z0. Maka F dikatakan holomorfik atau hiperbolik di Z0. Nah, jadi seperti itu ya untuk jenis turunan fungsi hiperbolik. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang turunan fungsi, sifat-sifat turunan fungsi, dan jenis-jenis turunan fungsi. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya.